Oke, sahabat Yarana, di saat sebagian orang masih menganggap ibu kota Nusantara ini sebagai beban, ada pula ya sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan ibu kota Nusantara ini sebagai harapan. Tapi di balik itu semua, teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2025, ada kegiatan menarik di ibu kota Nusantara, yaitu Anniversary Run dari Swissotel Nusantara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Otorita IKN, Pak Bas. Ayo datang ke sini. Aku kayak ada di studio Ghibli rasanya. Semuanya apa kabar? Nah, teman-teman semua, hari ini ada kegiatan lari lagi yang dilaksanakan oleh Swissotel Nusantara. Ini merupakan yang kedua kalinya ya. Waktu pertama kemarin kan itu 5 km. Nah, kalau ini 8 km. Nah, kebetulan hari ini saya itu hadir di sana tadi pagi ya. Sekitar jam 7 saya sampai di depan Swissotel dan sampai di sana itu gerimis, teman-teman. Gerimis, tapi pesertanya itu semangat sekali ya mengikuti kegiatan. Informasi yang saya dapatkan, teman-teman, pesertanya ini sekitar 1.200 peserta yang mengikuti acara lari di pagi ini. Ini lari yang dilaksanakan di Swissotel Nusantara. Berbagai masyarakat ya, berbagai peserta datang meramaikan kegiatan ini. Tidak lupa juga ya, di kegiatan ini Pak Bas hadir dan memberikan sambutan ya, sambutan. Makanya kalau Pak Bas hadir itu tidak pernah lupa memberikan pidatonya. Menarik pidatonya Pak Bas ini menyebutkan beberapa frasa yang selama ini itu kita bertanya ya tentang ibu kota politik. Terus tadi juga ada menyinggung tentang ibu kota ekonomi, ibu kota apalah. Nanti dengarkan ya. Saya akan coba tampilkan di layar ini untuk kegiatan Swissotel Nusantara dan juga pidatonya Pak Bas. Nah, kali ini kita akan coba dengar sama-sama ya pidato dari Pak Bas. Waalaikumsalam. Rekan-rekan kalian, para runner yang sangat kami banggakan dan sayangi. Hari ini kita bersama-sama merayakan anniversary yang pertama untuk kota Swissotel Nusantara. Swissotel ini adalah pelopor kehidupan di Nusantara, ya, bukan hanya pelopor hotel, tapi adalah pelopor ekonomi dan kehidupan di Nusantara. Rekan-rekan sekalian, mumpung ini juga berkumpul, saya ingin menyampaikan bahwa dengan Perpres 79 tahun 2025, di situ Bapak Presiden menetapkan, Bapak Presiden sudah menetapkan, pertama, IKN sebagai ibu kota politik. Walaupun ada perdebatan antara frasa ibu kota politik, tapi sudah ditetapkan oleh istana bahwa ibu kota politik, ya itulah ibu kota negara kita. Karena tidak akan ada ibu kota ekonomi atau ibu kota budaya. Jadi itulah ibu kota politik yang berarti trias politika sudah mulai aktif di 2028. Kami sekarang sedang mulai pembangunannya. Ya. Oktober ini akan ada penandatangan kontrak untuk pekerjaan yudikatif dan legislatif. Ya, satu. Yang kedua, penetapannya adalah mulai tahun ini sudah ada pemindahan ASN minimal 4.100 orang sampai dengan 2028 nanti. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi keraguan-keraguan, ya, tidak ada lagi keraguan-keraguan bagi siapapun warga negara Indonesia bahwa kita akan punya ibu kota negara di tahun 2028 di Nusantara. Terima kasih. Sama juga Swissotel kembali lagi ini first anniversary sebagai pelopor kehidupan di Nusantara. Semoga doa kita bersama, Amin. Swissotel tetap menjadi tonggak sejarah kita Nusantara. Terima kasih. Oke. Tuh, denger kan? Kalau kita perhatiin pidato dari Pak Bas, ini kan spontan ya kalau saya lihat pada saat di sana. Saya kan ini di atas panggung, merekamnya di atas panggung pada saat Pak Bas pidato. Nah, kalau kita lihat teman-teman, Pak Bas ini ada menyebutkan tentang pelopor kehidupan di Nusantara untuk Swissotel Nusantara ini. Ini apa sih yang dimaksud? Nah, mungkin buat teman-teman semua yang ingin mengetahui atau ingin merasakan, coba deh kalian tinggal atau menginap di Swissotel Nusantara, rasakan sendiri ya bagaimana kehidupan di sini, bagaimana atmosfer di sini, baik itu di pagi, malam, dan juga sore hari. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih tentang frasa yang disebutkan tadi, pelopor kehidupan di Nusantara. Kalau pengamatan saya mungkin karena kan hotel ini adalah yang pertama. Saya ingat sekali ya,
waktu groundbreaking itu saya kan hadir juga. Waktu groundbreaking itu di tahun 2023 di bulan September. Ya, ini fotonya saya tampilkan. Pada saat itu baru ini nih ya, hotel bintang 5 yang akan dibangun. Menjadi semangat kita juga pada saat tahun 2023 itu. Karena waktu itu belum ada nih teman-teman ya di kawasan ini. Baru nama yang Swiss Hotel ini yang akan membangun di kawasan yang tadinya itu hutan gitu. Dan sekarang sudah ada hotel bintang 5. Sehingga menurut saya wajar ya Pak Bas memberikan frasa Swiss Hotel Nusantara ini adalah pelopor kehidupan di Nusantara untuk hotel ya. Gimana menurut kalian? Jadi buat kalian semua, bagaimana sih ya rasanya nginap di hotel yang menjadi pelopor kehidupan di Nusantara? Cobain deh ya. Oh ya, setelah dari sini juga ya, dari acara ini juga berbagai kegiatan ada, terus juga ada masyarakat-masyarakat yang hadir. Tidak lengkap ya kalau saya tidak mewawancarai beberapa pengunjung. Salah satunya ya, saya kaget karena dia ini sering ketemu saya di setiap acara ada ya. Nih saya tampilin ya. Ini Mbak ini sering ketemu saya di setiap acara lari ya. Kayaknya dia suka banget lah ya lari. Halo semuanya, hari ini aku lari 8 kilo di Swiss Hotel. Seru banget sebenarnya, untuk rutenya seperti biasa, amazing banget. Aku kayak ada di studio Ghibli rasanya. Nah, tahu nggak studio Ghibli? Nih saya tampilkan ya dari AI. Nah, studio Ghibli, jadi kalau orang-orang yang positif ya, orang-orang yang kiranya mengharapkan ibu kota Nusantara tumbuh, ya komentarnya akan seperti ini, bikin kita adem gitu. Seadem kawasan tadi pagi ya, gerimis. Kebetulan tadi pagi itu gerimis teman-teman. Beberapa kali Swiss Hotel mengadakan ini ya, waktu itu juga sama, itu kabut tebal waktu di awal pertama ya, waktu 5 km itu kabut tebal. Nah tadi itu juga kabut, cuman kalau tadi ditambah dengan gerimis ya. Hari ini kayak cuacanya mendung, enak. Terus buat lari juga enteng banget. Full senyum pokoknya sepanjang rute. Makasih Swiss Hotel untuk pengalamannya. Udah 3 kali untuk ikut lari di KN. Harapannya sih untuk KN ini kedepannya lebih oke lagi, lebih ada aktivitas yang oke lah untuk industri di Indonesia, lebih maju Indonesia kayak gitu. Tuh ya, semangat, tersenyum ya kalau sudah merasakan bagaimana dinginnya, bagaimana sejuknya kawasan IKN kalau pada saat pagi hari, apalagi tadi gerimis, rintik-rintik, lalu lari gitu. Itu memang dingin teman-teman. Saya pun tadi memang datang jam 7 pagi. Kebetulan saya nggak ikut lari tadi. Saya memang mau ngambil gambar di sana di kawasan Swiss Hotel Nusantara. Nah, itu aja dingin teman-teman, dingin sekali ya, dingin. Tapi memang kalau sudah siang dan cuacanya panas ya memang panas untuk saat ini. Tapi kalau maaf, kalau teman-teman pagi datangnya atau sore ya, itu cakep bener deh, bener kata mbaknya tadi. Dan tadi dengar dia sudah 3 kali ikut lari di sini, pantas aja ya, sering ketemu. Waktu pertama juga itu saya wawancarai dia waktu pakai baju biru, sekarang pakai baju merah. Wawancara lagi. Lanjut ya, dari sini juga ada saya wawancara, saya ajak ngobrol itu dari Rusia, bule Rusia. Nih dengerin. Halo semuanya, saya sangat suka kota Nusantara di sini. Sangat bersih dan kota itu baru. Di sini semua baru, gantung baru, orang baru, semua baru. Di sini banyak makanan dan hotel baru, Swiss. Ya, ayo datang ke sini. Tuh ya teman-teman, ayo datang ke sini, bilang bule tadi ya. Nah bener juga, kalau dibilang ya, kalian perhatiin juga tadi ada bule yang menggunakan bahasa Indonesia. Saya itu bangga loh ya, sebagai orang ya, sebagai masyarakat di Indonesia, ada orang bule yang mau menggunakan bahasa Indonesia pada saat kita ajak bicara ya.
dia mau mengatakan dengan bahasa Indonesia meskipun masih belibet tadi ya, ada mengatakan hotel bau ya mungkin baru gitu kan tadi, makanya dia juga tadi ketawa buat mbaknya. Tidak masalah mbak, kita mengerti kok dari pengucapan Anda gitu, tidak ada jadi masalah kok. Intinya ya mereka aja datang ke sini menilai kawasan ini sudah nyaman untuk dijadikan healing. Terus juga yang menarik juga teman-teman di sekitar tadi, di sekitar Swisshotel itu ada UMKM yang berjualan ya, sehingga kegiatan-kegiatan kayak gini itu mengangkat UMKM lokal juga ya, menarik kan. Sehingga kawasan ini ya kalau menurut saya memang ada ya tantangan-tantangan yang mesti dijadikan perhatian, tapi juga jangan lupa ya di IKN juga itu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, itu yang saya lihat ya saat ini. Kembali lagi teman-teman ya, kalau sumpama ada masih yang mengatakan IKN ini sebagai beban, ya kalian juga jangan menutup mata bahwa IKN juga memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat. Mungkin bagi sebagian orang belum terasa manfaatnya, tapi sebagian orang juga sudah terasa manfaatnya. Tidak semua ya manfaat itu bisa dirasakan langsung, tapi perlahan gitu. Menurut saya perlahan gitu. Perlahan akan merasakan. Perlahan akan dirasakan. Saat ini mungkin ya namanya juga masih dalam pembangunan ya. Ibu kota Nusantara masih dalam pembangunan. Ya perlahan gitu. Tidak bisa langsung semuanya merasakan. Tapi kalau kita lihat ya, kembali lagi, kita lihat juga jangan cuma melihat ya masalah-masalahnya aja, tapi lihat juga bagaimana kota ini tumbuh, bagaimana kota ini juga bisa dinikmati, bisa memberikan manfaat kepada sebagian orang yang merasakan. Sehingga menurut saya jangan dilupakan itu gitu. Mentang-mentang ada hal yang kiranya kalian merasa tidak bermanfaat buat kalian melupakan nih orang-orang yang merasakan manfaatnya gitu kan. Nah, selain itu juga teman-teman ya, saya itu tidak lupa ya mengajak bicara manajer dari Swisshotel Nusantara. Yuk kita dengerin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh runner yang sudah datang di acara anniversary Swisshotel Nusantara yang paling pertama. Sudah bersama-sama lari 8 km. Kenapa angka 8? Karena 8 itu adalah infinite number. Dia nggak putus. Jadi semoga keberadaan Swisshotel Nusantara di IKN ini berkesinambungan ke depannya, sehingga sama-sama membangun ibu kota negara Republik Indonesia yang nantinya akan menjadi dan disahkan pada tahun 2028. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh runners yang sudah bergabung dengan kami hari ini. Sama-sama merayakan ulang tahun kami, dan sukses dan sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Tuh ya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan kayak gini ya di Ibu Kota Nusantara, itu juga setidaknya membantu perekonomian masyarakat, membantu keramaian kawasan ini, ya kan. Jadi kawasan ini tuh terus didatangin oleh orang-orang dari berbagai wilayah. Apalagi ini kan kegiatan ini itu dilaksanakan dengan peserta 1.200 orang untuk hari ini. Dan ini yang kedua ya. Pertama waktu itu kan 5 km, nah ini 8 km teman-teman. Sehingga menurut saya kalau memang ada tantangan, setidaknya kita juga melihat ada peluang di situ. Ada tantangan, ada peluang, sehingga jangan hilangkan nih peluang ini gitu. Ya kan? Ya semoga harapannya sama-sama kita berharap, saya juga sama berharap semoga Ibu Kota Nusantara ini bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ke depannya, bukan sebagian kecil lagi tapi sebagian besar, dan sekarang juga menurut saya sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Dan kembali lagi nih ya, buat Swisshotel Nusantara dari Dian Rana, selamat ulang tahun ya. Semoga terus tumbuh. Apa yang dikatakan Pak Bas tadi benar, saya merasakan juga bahwa Swisshotel Nusantara merupakan pelopor pertumbuhan di Nusantara, karena Swisshotel Nusantara itu hotel pertama yang dibangun di kawasan ini dan menjadi salah satu ikon ya saat ini yang bisa dilihat oleh masyarakat, oleh kita-kita. Mungkin teman-teman ya yang dari luar sana melihat di KIPP, ya ikon saat ini yang terlihat sekali gitu dari luar itu Swisshotel Nusantara dari Jalan Nasional. Kalau kalian dari Jalan Nasional, coba lihat deh. Dari arah Samboja, kalian lihat ke arah kanan ya, pas di dekat bundaran itu terlihat tuh Swisshotel Nusantara. Atau kalau dari arah
Petung atau dari arah Bandara Nusantara, kalian lihat deh ke arah kiri gitu. Kalau melalui melalui Jalan Samboja itu akan terlihat gedung Swissotel Nusantara begitu. Jadi semoga ya kegiatan-kegiatan seperti ini membawa dampak baik buat masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Karena ini kan terbuka untuk umum ya. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di Ibu Kota Nusantara biasanya terbuka untuk umum. Apalagi nanti jangan lupa nih ya, saya ingatkan lagi nih. Ada informasi nanti di akhir bulan itu ada lari malam dari Kubika Nusantara. Jadi buat teman-teman yang belum daftar silakan daftar deh. Untuk link pendaftarannya coba cek di IG saya ya, di IG atau di postingan. Silakan DM, nanti saya kasih tahu ya link pendaftarannya. Jangan lupa ya untuk di akhir bulan ini. Oke ya teman-teman semua, demikian video hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti ya, sudah mendengarkan ya pengalaman saya hari ini dari kegiatan Swissotel Nusantara di pagi ini. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Bye bye.